Salam sehat bersama saya Dr. Faidan Lemanturwan, dan pada video kali ini kita akan membahas makanan apa saja yang sebaiknya dipantang oleh para penderita diabetes. Ya, kita harus tahu makanan yang harus dipantang sebab kita ingin kadar gula darah kita terkontrol. Kalau bisa gula darah puasanya 100 mg per desiliter atau lebih rendah, dan HbA1c-nya di bawah 5,5. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas dalam video ini, tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda dulu. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom, haleluya, webesim Yesuah Masya, salam kebajikan, rahayu. Penderita diabetes ini adalah orang-orang yang ketika gula darahnya diperiksa dalam kondisi puasa lebih dari 100. Ada yang sudah sampai 150, 200, 250, 300, 250, 400, 500, bahkan 600 juga ada, lebih dari 600 juga ada. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika gula darah tinggi, artinya gula nggak bisa dipakai sama tubuh. Ya. Ketika gula nggak bisa dipakai sama tubuh, maka tubuh kita akan kelaparan. Semua organ tubuh kita akan kelaparan karena semua organ tubuh kita membutuhkan makanan, membutuhkan gula, membutuhkan nutrisi, dan itu diantar oleh darah. Dan kalau gula darah tinggi, artinya gulanya nggak masuk ke tubuh. Nah, ketika orang ingin lebih sehat, ya, karena sudah menderita diabetes, ingin lebih sehat, tentu salah satu yang harus dikerjakan dengan baik adalah pemilihan makanan. Obat-obatan jelas, kemudian olahraga ya harus. Anda bisa menggunakan perangkat tambahan, misalnya menggunakan teknologi laser, boleh, tapi pasti makanan harus. Nah, ketika bicara makanan ini, memang kita harus mengubah sikap, mengubah pilihan. Nggak bisa lagi seperti yang dulu, ya. Sekali-sekali boleh kalau kita salah atau kalap atau ada acara atau tidak ada makanan, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ketika orang menderita diabetes, perhatikan ini, yang nggak boleh lagi dimakan adalah semua makanan yang cepat meningkatkan gula darah. Semua makanan yang cepat meningkatkan gula darah. Kalau golongan beras-berasan, ya beras putih sebaiknya udah nggak masuk sebaiknya, ya. Kalau bisa beras merah. Kalau golongan mie-mian itu sebaiknya nggak lagi ketemu mie instan, nggak lagi ketemu bakmi atau mihun, ya. Kalau bisa spaghetti juga oke, masih lumayan. Kalau ketemu roti-rotian, nggak lagi ketemu roti putih biasa. Kalau bisa roti gandum, tapi waspada roti gandumnya jangan yang nanti terlalu banyak gulanya, ya. Kemudian hati-hati sama semua yang ada gulanya. Semua bentuk gula pasir itu cepat meningkatkan gula darah Anda, dan ini adalah hal yang seringkali nggak kita sadari, ya, karena hampir semua makanan komersial, Anda pergi ke kantin, ke warung Tegal, ke food court, ke tempat makanan komersial, itu kuahnya dan atau mengolah tepungnya, misalnya digoreng tepung dan atau membuat bumbunya atau sambelnya, itu seringkali ditambahkan gula pasir, dan ini akan meningkatkan kadar gula darah. Waspada. Nah, kemudian kalau Anda mau manis, Anda bisa pakai gula aren atau madu sebagai pemanis, ya. Pun demikian, saya sarankan selalu tambahkan bubuk kayu manis untuk membantu mengontrol gula darah Anda. Jadi kalau misalnya Anda mau ngopi pakai gula aren, tambahkan bubuk kayu manis. Anda meminum teh pakai madu, tambahkan kayu manis supaya bisa membantu menstabilkan kadar gula darah. Kayu manis itu punya kemampuan seperti obat diabetes metformin, tapi dalam kekuatan yang rendah. Ya, jadi yang pertama adalah sumber karbohidratnya, perhatikan harus tukar, nggak bisa sama dengan yang kemarin. Nah, yang kedua adalah cara penyajian. Cara penyajian itu sebaiknya memang menghindari yang digoreng, apalagi goreng tepung, ditambah saus yang ada gulanya. Kenapa? Karena goreng itu menyebabkan darah kita lebih kental. Kalau Anda masih sehat, pengentalan darah ini nggak ada masalah. Tapi ketika Anda sudah terdiagnosa diabetes, Anda makan yang digoreng, itu akan meningkatkan kekentalan darah, dan kekentalan darah akan menyebabkan sel darah merah sulit menghantar gula ke dalam sel. Kenapa? Karena terjadi penggumpalan darah. Ya, jadi penyajian makan itu nggak lagi digoreng, apalagi goreng tepung. Apalagi Anda goreng tepung nanti pakai saus yang ada gulanya. Jadi waspada dengan cara pengolahan makanan. Yang ketiga adalah Anda harus perhatikan adalah komposisi. Sebaiknya kalau makan, apalagi makan berat itu, ya, komposisinya selalu karbohidrat, protein, dan serat harus ada.
Tentu harus ada lemak akan lebih baik, tapi lemaknya dalam jumlah yang sedikit ya. Kalau misalnya Anda harus memanaskan minyak, sebaiknya memang numis aja. Karbohidrat, protein, dan serat supaya gula darah tidak naik terlalu tinggi. Ini adalah kata-kata atau ide saya untuk membantu Anda yang menderita diabetes, gula darah tinggi ya. Sekali lagi, ini nggak akan berhasil baik kalau Anda tidak menggunakan obat-obatan yang teratur. Kedua, Anda tidak melakukan olahraga. Anda mau makan sebagus apapun juga, kalau orang udah diabetes, olahraga itu adalah bagian dari pengobatan. Saya minta Anda jalan kaki 6 hari seminggu, standar ya. Ini standar, aktivitas fisik ini standar 30 menit sampai 60 menit ya. Kalau Anda mau menggunakan tambahan teknologi laser, monggo silakan. Jika Anda punya dana, itu adalah sesuatu yang baik buat Anda pakai. Nah, demikian isi dari video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda yang masih sering datang pada saya. Dan jika Anda masih punya pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Tolong di like, subscribe, kemudian di share, dibagikan kepada kerabatnya, kawan-kawannya yang punya diabetes. Demikian isi video kali ini. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu.